Kekalahan memalukan ini merupakan kado yang terindah buat Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir beserta cecurut-cecurutnya. Ini lawan Bahrain itu benar-benar harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Nasib pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert di ujung tanduk, di mana para netizen Indonesia memberikan ultimatum jika timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Bahrain nanti. Dan para netizen Indonesia juga memberikan pesan yang sangat menohok, di mana Patrick Kluivert lebih baik diganti Alex Pastoor untuk saat ini. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Pak Sumarji, harus menang, harus menang. Saya sudah sampaikan kepada Coach Patrick tadi juga saya bicara, kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim. Kita harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Hiraukan, tidak usah dihiraukan semua yang di luar. Betul-betul fokus tim untuk menghadapi Bahrain. Cukup ya? Terima kasih Pak. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya, karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu benar-benar harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Hari ini timnas kita dibantai 5-1 oleh Australia. Kekalahan memalukan ini merupakan kado yang terindah buat Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir beserta cecurut-cecurutnya. Seperti kita ketahui bahwa timnas kita sebelumnya, yaitu dengan pelatih sebelumnya, mempunyai chemistry yang sangat baik, di track yang sangat baik. Makanya memunculkan banyak harapan yang luar biasa dari supporter Indonesia, ya, betul, dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan perkembangan sepak bola di negeri kita tercinta ini. Namun harapan itu seolah-olah sirna dengan pemecatan secara sepihak terhadap pelatih yang selama ini menunggangi timnas kita, yang sudah memberikan harapan terhadap perkembangan sepak bola di negeri ini, kemudian dipecat secara sepihak oleh Erick Thohir. Entah dengan alasan apapun, sampai detik ini kita tidak mendapatkan alasan yang jelas kenapa kemudian Sintayong diberhentikan. Setelah itu dia tunjuk pelatih baru dengan harapan ini itu, dengan sambutan atau jamuan berkaitan perkenalannya atau memperkenalkan pelatih baru ini luar biasa. Betul, secara mewah, yang diliput oleh media secara live, luar biasa, dilakukan di hotel mewah. Nyatanya hari ini dia tidak bisa memberikan apa-apa. Justru pelatih baru yang dipercaya oleh Erick Thohir ini malah memberikan kado ya terindah lah buat Erick Thohir dengan kekalahan memalukan terhadap timnas Australia. Selamat buat Pak Erick Thohir atas kemenangannya, menang terhadap Sintayong, menang terhadap supporter Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia. Tapi ingat Pak Erick Thohir, Anda gagal, Anda kalah menjadi Ketua Umum PSSI. Inikah yang Anda sering teriak-teriakan akhlak? Luar biasa akhlaknya. Manajemen akhlak luar biasa. Manajemen akhlak yang menghasilkan 5-1 terhadap timnas Indonesia. Sekali lagi selamat atas pencapaian luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir beserta cecurut-cecurutnya. Sekali lagi selamat. Tahu nggak, kemarin ada pengamat sepak bola yang bilang STY cuma hoki. Jadi STY bisa bawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali cuma hoki. Lawan Vietnam. Terus kita bisa lolos ke babak 16 besar katanya. Cuma hoki. Aneh. Terus dia bilang lagi, di Piala Asia U23 kita bisa lolos ke babak semifinal. Cuma hoki katanya.
Dia lupa ya, kita bisa ngalahin tim kuat Jordan 4-1. Lawan Australia juga kita bisa menang 1-0. Di babak 8 besar kita bisa ngalahin Korea Selatan, bertanding selama 120 menit dan akhirnya menang lewat adu penalti. Itu masih bilang hoki. Dengan lu bilang ini semuanya hoki, lu bukan cuma ngerendahin Sintayong, tapi lu juga ngerendahin perjuangan pemain-pemain timnas kita. Timnas senior, timnas U23. Astagfirullah. Gua nggak ngerti lagi harus komen apa nih sama pengamat kayak gini. Ya Allah, sekarang mah timnas Indonesia bendera doang. Yang main mah orang mana-mana, orang luar negeri. Padahal pemain-pemain Indonesia asli bagus-bagus. Nggak dipakai. Malah pemain dari luar negeri yang dipakai. Bendera doang. Timnas Indonesia pemainnya mah dari mana tahu. Mending kalau bagus. Masih bagusan pemain asli Indonesia. Kita juga sebagai warga Indonesia, kalau pemain asli orang Indonesia menang kita bangga, kalah juga masih ada kebanggaan. Meded. Gue punya lagu buat Patrick Kluivert. Pelatih Indonesia? Ya. Apaan, gimana coba? Di Indonesia ada Patrick Kluivert, dia mantan striker tapi pelatih mediocre. Sekuatnya mewah tapi nggak punya marwah. Taktik total football mainnya kayak bool. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Tuh, mantap. Si PK nih buat PK. Ya, PK. Mungkin pelatih Patrick Kluivert ini mengira jika timnas Indonesia itu levelnya sama seperti Manchester City yang bisa menerapkan strategi total football ya beda kualitasnya, dan wajib hukumnya Patrick Kluivert ini harus melakukan rombakan besar guys agar timnas Indonesia nggak kalah melawan Bahrain di kandang sendiri. Jangan sampai itu terjadi karena pasti emosi para supporter timnas Indonesia ini akan memuncak. 5-1 lur, 5-1. Niatnya buka pengen yang manis malah kena yang pahit-pahit. Kena 5-1. STY dulu kita meringis, sumpah meringis STY. Ki awal yang buruk kayak Patrick. Lang ini terus iso dari takjil wene Indonesia le. Modelmu kayak madu mongso no. Mana yang bilang itu STY out. Berarti maksudnya pelatih baru adalah kulang titi. Baru 20 menit baru main 2-0, baru sekarang 3-0. Kluivert walau Kluivert. Kalau mau kulit lumpia tidak usah baik kok kerja di pelatih di Indonesia. Apa ini 3-0 ini? Tidak ada perlawanan. Ngana ini mau yang batal puasa ya Allah Kluivert apa begini ini? Ya apa ini permainan macam apa ini? 41 menit 3-0. Perlawanan Mahosa. Hah? Tidak ada ini apa ini? Main belakang tidak tahu apa ini taktik walau nih. Bombek yang rugi anggaran negara ngana ini Kluivert datang kamar bom kalah begini. Ini bukan masalah apa ini, semua salah STY. Kalau tidak ada STY di Indonesia ini, bukan STY siapa dulu? Guys. Siapa dulu namanya ini? Bung Towel. Salah Towel ini, Towel yang di awal-awal ini keluar STY out. Mana yang keluar dari Indonesia? Itu Towel. Handuk. Ini yang begini nih. Baru mau harap apa di sini? Mau harap apa? Jangan berharap masuk Piala Dunia ini, tidak usah. Ini serangan ini bertubi-tubi masuk kamar ini. Kita lihat kota-kata di tengah lapangan diberikan kepada siapa di bola dituju. Mahulo dia dak buti kaki. Oh ya Allah. Tidak ada taktik, tidak tahu taktik apa ini. Tentu buat taktik Thor. Ekspektasi gua tuh kalau nggak seri ya menang tipis 1-0, kalau nggak 2-1 ya cuy. Nggak sampai ke bantai kayak gini, Wah, saya yakin Indo kalah 5-1 lawan Aussie coy. Ini definisi bener-bener dikulitin anjir, bener-bener dikulitin, dibantai. Ekspektasi gua tuh ya buka puasa pakai sate kanguru, bukan dibantai kayak gini, Wah. Yakin Indo kalah 5-1 coy ya sama Aussie. Itu di menit 1 sampai menit 15 Indonesia bener-bener menjanjikan banget ya guys ya. Nyerangnya bagus, posisinya bagus, ngatur bolanya juga bagus. Bahkan tadi dapat penalti juga coy ya, tapi penaltinya miss. Kevin Dix ya grogi. Itu setelah Kevin Dix gagal penalti coy ya, buset dah ancur-ancuran, miskom semua. Tadi padahal di menit awal main bagus, tiba-tiba jadi bapuk lah anjir, jadi bapuk. Terus juga Nathan Joan ngelanggar pemain Aussie di kotak penalti. Terus Martin Paes udah berusaha segalanya juga tapi tetap aja kebobolan. Tapi jujur aja coy, gue kasihan banget sama Ole Romeni all in banget.
Kerja keras banget itu oleh Romeni, weh. Set, dah ada di mana-mana, serba ada. Bahkan dia tadi nge-skor 1 anjir. Aduh, kalau kayak gini cara coy, ini bukan total football anjir, ini mah gagal total weh. Set. Ya semoga aja timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain di GBK pada tanggal 25 Maret nanti, karena itu adalah laga yang penting untuk meloloskan timnas Indonesia ke round 4. Karena kalau untuk mengejar ke posisi 2 itu sulit guys. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.